belum diciptakan oleh Atma, oleh Tuhan. Tetapi Atma ini belum bisa hidup jika tanpa badan. Jadi Atma itu tidak bisa hidup tanpa badan. Badan juga tidak bisa hidup tanpa Atma. Oleh karena itu di semesta ini ada banyak atma-atma yang masih bergantaian untuk mencari badan. Ini perlu kata kunci di mulai sekarang. Sehingga ketika atma ini memiliki badan, badan ini terbagi atas tumbuhan, binatang, dan manusia. Di sanalah atma ini memiliki identitas. Identitas atma itu jika di tumbuhan dia bernama janggama. Makanya kalau tumpak warige membantan di tumbuh-tumbuhan, inilah yang disebut namanya baru cocok, gitu. Betara sangkara dewanya. Terus yang ditanam itu namanya sangyang janggama. Baru kena dia gitu sih, kena. Yang kedua jika di binatang namanya warak dewane rare kanon. Sing je binatang mara kulo muani jangan udang kulo jangan baju raga musuki bisa sing. Tapi itulah konsep kita memanusiakan tumbuhan, memanusiakan binatang, saking mulianya ajaran agama kita. Itu setawara. Tapi kalau pada manusia, atma yang berbadan menjadi manusia, di dalam diri kita namanya jiwatman. Jiwatman. Jadi jiwatman patman dengan saya, dengan Jeramaku, semua jiwatman itu sama. Tetapi kenapa kita berbeda? Ada bisa melena. Niki menyebabkan karma wasana ini menjadikan beda. Karena siklus hidup hari ini kita terus berulang-ulang. Kita pernah hidup dalam kehidupan sebelumnya dan kita terlahir dalam kehidupan ini. Tidak ada ikatan karma orang tua turun kepada anak, itu dia tidak temukan teksnya. Jadi pertanyaannya, kenapa anak itu lahir pada keturunan kita? Karena karma wasana anak itu memiliki kemiripan dengan karma yang kita buat saat ini. Sehingga anak itu terlahir pada keturunan itu yang kita anggap karma kita turun pada mereka. Tidak. Anak itu memilih lahir kepada kita karena kemiripan karma yang dia punya hidupan sebelumnya dengan karma kita hari ini. Duri, jelas dan temukan itu. Dan kenapa anak itu bisa lahir seperti itu? Ada 4 penyebabnya. 1, anak itu terlahir karena membayar hutang. Makanya tidak heran kita melihat ketika orang tua melahirkan anak, tegas bisa nada orang tua itu memiliki usaha yang sukses loh. Nada mana rezeki, nada bisa gini. Itu anak itu membawa rezeki karena dia ingin membayar hutang kepada orang tuanya ini. Yang kedua, membalas budi. Membalas budi ini anak itu lahir memberikan kedudukan yang istimewa kepada orang tuanya. Anaknya bisa jadi mangku, bisa anaknya mendapat jabatan ini. Itu membalas budi. Yang ketiga, menagih hutang. Bisa saja anak itu lahir menagih hutang dengan orang tuanya. Saya berutang. Cirinya seperti apa? Saya sakit dosa. Ketika anak itu lahir naik sampai dewasa, orang tuanya baris berbaris. Ada kiri, ada kanan, maka jangan tanahnya ada pun. Jangan salahkan anak, karena anak itu lahir memang menagih hutang. Tapi garis bawah, anak muda sekalian, jangan Anda menggunakan alibi ini, Pak, saya nagih hutang. Itu jangan dipakai alibi di sana. Itu membenarkan Anda itu. Jangan. Itu rumus kali-kali yang ada itu. Kali-kali maka luka itu jadinya itu. Tetapi itu bisa diantisipasi. Makanya kita punya lontar palelinduran, kita punya lontar uras patikal pebayuhan pewacakan, sehingga perlu dibayar hutang kelahirannya, sehingga karakter anak bisa berubah. Yang terakhir, menagih hutang. Yang terakhir itu adalah anak itu terlahir karena ingin membalas dendam. Makanya di sana anak tuh akan nyakitin betul, ke mati-mati bisa anak dua nih ke. Jadi ini penyebabnya. Terus anak lahir itu mereka salah tidak. Kita lah sebagai orang tua yang harus cepat tanggap. Jika terjadi seperti itu, harus segera mereka diritualkan. Karena apa?
Di dalam Hindu, ritual itu menjadi sebuah krisis ritus dalam manusianya. Krisis ritusnya seperti apa? Hal-hal rentan yang memang harus diselesaikan dengan upacara. Karena kita laki-laki perempuan disatukan dengan cinta dan upacara, pekalan-kalan dan perwiwidanan. Membentuk anak diupacarai dengan pegedong-gedongan. Lahir anak dengan mapagrare, ngelepas sawon, aulan pitung dina, 3 bulan, aoton, 2 ngoton, 3 ngoton, mebayuh, menekelik, mewinten, nganten, sampai mati pun masih banten yang merayakan kita. Oleh karena itu dengan karakter anak ini kita harus juga selesaikan dengan upacara dan upakara. Itu dasarnya betul sarang sami. Sehingga jiwatma ini terikat betul dengan karma wasana ini. Entahkah dia membalas budi, entahkah dia membayar hutang, entahkah dia menagih hutang, entahkah dia akan membalas dendam. Itu bisa kita lihat dari karakter anak itu. Jangan disalahkan mereka. Kitalah yang harus mengerti. Yang anak salahan dia belum pernah merasakan asam pahitnya itu. Kita yang tahulah yang harus tenang dan menyelesaikan itu segera. Setelah itu jiwatma ini akan menjadi roh dalam tubuh. Roh ini apa? Jiwatma yang sudah terikat dengan karma-karma yang kita perbuat saat ini. Bisa ngai benah, bisa ngai beli, terikat betul dengan itu. Sehingga roh ini menjadi 2. Roh yang membutuhkan penuntun, roh yang memang menjadi sang lumadi di tubuh kita. Makanya ketika orang yang sebelumnya jadi jeromangku kehidupan sebelumnya meninggal belum dikembalikan ke pemangkuannya, dia lahir menjadi pemangku, menjadi di dalam tubuh yang biasa. Tapi rohnya adalah roh pemangku yang sebelumnya. Tubuh ini tidak akan kuat menerima energi kehidupan sebelum itu. Sehingga kadang-kadang jatuh, kadang-kadang lempuyangan, kadang-kadang banyak. Itulah di dalam teks Palelinduran disebut sebagai orang yang memiliki energi khusus. Maksudnya kekuatan karma yang sebelumnya tidak kuat dipakai pada tubuhnya saat ini. Makanya ada upacara pebayuhan. Itu namanya roh suci. Makanya kadang-kala anak itu bisa menceritakan perjalanannya tanpa dia pernah tahu itu dilakukan di mana. Dia dalam bahasa ilmiahnya dejavu lah dia bahasanya, karena masih terikat betul. Makanya ketika anak pak ada gini, saya ada kita, jangan dibilang gitu. Dia masih terbawa karena wasana dengan roh suci ini dalam dirinya. Nah, roh suci inilah membutuhkanlah guru suci sebagai penuntun. Yang guru suci itu coba ide betara tak su ide penugahannya. Sehingga ketika kita sudah bisa menguasai ini, maka muncul sidi, side, sude, sadu, cerdas, terampil, jujur, bijaksana. Tahu mana nak ngiringnya dah. Aman kaki sing sidi, side, sude, sadu, sing cerdas, tidak terampil, tidak jujur dan tidak bijaksana, tidak akan menjadi seorang suci atau pemangku sendiri. Niki konstruknya. Terus pertanyaan lumrahnya, kenapa setiap leluhur kita meninggal selalu lahir pada keturunannya? Adi bisa nawang karena nakonang di baliane. Memang setiap ada yang lahir kan pasti bertakon di kebalian. Sireng ide nasi niki i peka idadong. Terus kalau rekan-rekan baca dalam pergaulan kita, atma itu bisa terlahir di mana saja. Kan kita dikatakan bohong jadinya toh. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Kenapa di Bali selalu terlahir dalam keturunannya? Karena ada 2 upacara yang menyebabkan itu. 1 ngajung kajang, ini ngajung kajang kan? Yang lusuh pisbolong itu. Di sana mantranya kita memang leluhur yang meninggal ini disuruh mengingat keturunannya untuk lahir di sana, memang seperti itu. Yang kedua ada upacara pemerasan. Kan upacara pemerasan dong. Undok ibu cingat titian. Kan ada yang seperti itu. Upacara pemerasan itu adalah upacara pengangkatan anak secara simbolis. Meras karena di dalam teks itu disebutkan bahwa tidak boleh orang mati tanpa ada yang melanjutkan keturunannya.
Jadi secara tidak langsung yang meninggal ini sudah mengingat siapa keturunannya yang ada di sana, makanya dia pasti akan lahir di antara keturunan itu. Itu dua upacara yang menyebabkan kenapa leluhur kita meninggal selalu lahir pada keluarga itu, gitu. Itu jawaban sastra dan jawaban logikanya. Bukan karena mulia itu, bukan karena balian, tidak. Itu jawabannya. Dan inilah siklusnya seperti ini. Dan pentingnya kita dan dia yakin bahwa ketika ada jero mangku atau balian yang meninggal, suatu saat nanti dia terlahir dengan tubuh barunya, kekuatan karma wasana dia pasti akan terbawa. Pasti kan. Dan orang anak yang lahir ini memelik itu punya kekuatan khusus. Jika tidak diupacarai dengan tepat, karena tubuhnya tidak kuat menerima energi kehidupan sebelumnya, itu akan mencelakakan dirinya. Makanya perlu ada pebayuhan, bukan menghilangkan melik, tapi menukarkan energi yang keras menjadi energi yang lembut agar sesuai dengan kondisi tubuhnya saat ini. Kapan tubuhnya siap dengan jiwanya yang siap, saat itulah energi itu akan kembali dengan sendirinya. Kan? Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bukan semata-mata karena yang belajar hari ini, tetapi karena karma wasana hidup yang terdahulu mungkin sudah pernah saya pelajari, sehingga lancarlah dan bisa berbicara juga hari ini. Itu simbolannya jadinya. Jadi jero mangku yang dua dipilih hari ini bukan karena apa-apa, pasti terjadi karma wasana sebelumnya juga menjadi jero mangku, dan mungkin pada timing inilah jero mangku diminta kembali untuk ngaturang ayah. Oh, mudah ya kapan? Dan termasuk jero mangku Pak Nyoman. Nyaman. Tinggal menunggu waktu Pura Rajapati selesai saja gitu. Selesai Pura Rajapati, mangku kan. Oh, bas tuh karangan ibunya sudah senyum-senyum, gimana saya nanti ini ya. Kan ya gitu lah intermezzo ya.